puasa tahun pertama di Amerika. Oh, tahun pertama guys. Soalnya S2 kan cuma 2 tahun guys. Nah, tahun pertama ini Mas Hadis beberapa hari yang lalu punya pengalaman nggak ketika bukber itu ada nonis yang kayak di Indonesia kan sekarang fenomena guys, nonis borong takjil. Kalau sekarang namanya war takjil. Kalau dulu zaman saya namanya apa namanya ini serangan fajar. Jadi dulu di ITS itu kan ada orang-orang jualan itu. Kan kalau di Amerika nggak ada kan pedagang di pinggir jalan yang jualan takjil. Saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat juga ya. Iya. Kalau di masjid makan gratis ada. Tapi untuk apa? Kayak asik di Indonesia gitu ya. Lebih asik. Lebih asik di sana Iya. ya. Maksudnya Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So kembali lagi ke bukan pos RT kali ini, pos masjid, podcast obrolan serambi masjid. Nah kita ada di masjid di mana ini, Darul Arqam, salah satu masjid di Amerika. Jadi di kota Ames, Iowa. Jadi tempatnya di Iowa State University. Nah ini ada masjid yang dekat. Jadi memang di Amerika kan tidak begitu banyak masjid. Nah kali ini saya ditemani oleh salah seorang mahasiswa berprestasi. Kita tanya langsung. Halo Mas Adi. Halo Mas Yusuf. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Saya yang terima kasih guys sudah datang menyempatkan waktu ini. Tapi Mas Adis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Good ya. Tadi baru selesai kuliah, langsung menuju ke sini ya. Sini ya, dijemput Mas Yusuf tadi. Semangat ini, semangat. Semangat banget ya. Jadi Mas Adis ini mahasiswa apa masalahnya? Perkenalan dulu mungkin ya. Oh iya, perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Adis, panggilannya Adis. Panggilannya Adis, oke. Adis. Sekarang saya mahasiswa semester 2 di Master of Science in Computer Science. Itu bahasa kalau di Indonesia kan itu teknik informatika. Teknik informatika. Iya. Oh, teknik informatika, guys. Saya pikirnya sistem teknik informatika. Berarti apa tadi? Bahasa Inggrisnya apa tuh? Master of Science in Computer Science. Master of Science in Computer Science. Tepuk tangan dulu, guys. Ini berarti orang cerdas ini nggak main-main. Saya Master of Master Chef. Tukang masak. Terus berarti apa nih Mas Adis? Mas aja ya, masih muda kan? Master Science berarti apa? Itu berarti apa? S2, S3 apa S1? S2 Mas. S2 Masters, ya? Iya, S2. S2 pakai apa? Pakai kan kalau Mas Andres kan bilang biasanya kan mahasiswa itu ada yang mahasiswa pemerintah, ada yang Fulbright, terus ada yang ayah bunda. Ayah bunda itu yang dibiayai ayah dan ibu itu loh guys. Namanya ayah bunda. Enak Mas Andres itu apa? Berarti Mas Andres apa? Alhamdulillah saya mahasiswa Fulbright. Jadi saya dibiayai oleh Fulbright Scholarship. Scholarship ya. Iya. Berarti Aminef ya. Aminef. Thank you Aminef. Thank you Aminef. Kok banyak Fulbright sama Aminef ya? Di sini ya? Iya. Kita hitung hampir dari 20 orang. Berarti 2. Ya, 10 lah. Yang satu 10. Fulbright semua loh, termasuk. Loh, tak pikir sampean dari pemerintah yang itu. Tidak saya sebut loh ya, yang itu pokoknya. Saya Fulbright Mas. Fulbright ya? Iya. Berarti ya. Sebagai Fulbrighter. Soalnya Fulbright itu sulit guys. Apa namanya? Ujian apa namanya? Iya apa? Itunya loh guys. Masuknya itu loh. Seleksinya memang lebih ketat, lebih kompetitif. Iya. Berarti orang hebat ini guys. Nah, Mas di sini dari mana?
Semarang, Jogja, Solo, Surabaya. Saya tinggalnya di Surabaya, Tinggal di Surabaya. tapi lahirnya di Trenggalek, Jawa Timur. Lainnya Galek. Iya, Berarti cah Galek. Galek itu berarti dekat Tulungagung Mas ya. iya, Tulungagung, Tulungagung, Blitar, Kediri, Ponorogo. Ponorogo. Oh, berarti keren guys. Berarti ini mahasiswa hebat guys dari Surabaya aja lah, sebut Surabaya kan. Berarti arek Surabaya sama ini Mas. Iya. Podo Yes. berarti. Loh, berarti sama ya. Saya sama. Tetanggaan kan kita, Oh iya, saya ke Pote, Pandugo. Pandugo. Berarti ini soto Cak Har. Iya. Atau ini bebek Harisa. Yang itu yang ke bebek Harisa kan ada masjid, nah itu kan Pandugo misalnya. Oke Mas Aris, ini kumpul kita di masjid ini, nice masjidnya. Masjid apa? Bagi teman-teman yang mau nyumbang apa makanan atau nyumbang apa, monggo di sini. Soalnya ini buat buka puasa mahasiswa, student. Jadi nanti ada linknya, monggo silahkan diklik sendiri, langsung kan sekarang sudah ada barcode itu. Silahkan. Kalau cuma makan tok kayak kita gini ya wis, ya tinggal makan aja. Kita kan mahasiswa. Iya, mahasiswa. Mahasiswa Cari yang apa nih? gratisan. Jadi guys, Mas Adis, ini ngomong-ngomong soal bukber, ini kan lagi ada fenomena nonis. Nah, pernah nggak punya pengalaman di Amerika? Ini puasa tahun pertama atau tahun kedua ini? Ini puasa tahun pertama di Amerika. Oh, tahun pertama guys. Soalnya S2 kan cuma 2 tahun guys. Nah, tahun pertama ini Mas Adis beberapa hari yang lalu punya pengalaman nggak ketika bukber itu ada nonis yang kayak di Indonesia kan sekarang fenomena guys, nonis borong takjil. Kalau sekarang namanya war takjil. Kalau dulu zaman saya namanya serangan fajar. Jadi dulu di ITS itu kan ada orang-orang jualan itu ya. Terus yang mohon maaf loh guys, yang kita kan dulu kan uangnya paling 5.000, ya kan, mau beli 2.000, 1.000-an esnya. Lah mereka uangnya 100.000. Jadi kita pas antri guys, itu pasti habis kena mereka. Yes, Kalau mulai. gitu Gimana? makanannya sorry menginterupsi. Ya oke. Ya. Kalau 100.000 langsung diborong gitu, makanannya untuk dibagi-bagi lagi atau buat mereka sendiri? Kadang-kadang kalau pas teman saya yang bagus itu saya dikasih. Tapi kadang-kadang kalau pas tidak kenal, ya dia bagi sama temennya yang sana gitu. Kadang tapi ya dibawa pulang sih sama mereka. Soalnya enak-enak Mas Adis. Makanan takjil itu. Iya. Kayak apa ya? Kayak tidak umum lah misalnya kadang gitu. Tapi biasanya kalau dulu saya waktu di ITS kalau tidak kebagian itu, saya datangnya ke masjid ITS. Ya sama lah gitu. Makanya guys, teman-teman yang berburu makanan di masjid, kayak sekarang ada di Masjid Putih itu ada di Masjid Al Mabruk, teman-teman monggo datang, teman-teman mahasiswa di Putih pojokan dekatnya di Regensi. Itu monggo makan di sana gratis buka puasa. Tenang. Atau tanya Gus Eko takmir masjid. Karena memang untuk yang buka puasa. Nah, di Amerika sini akhirnya keterusan guys. Kita juga sama jadi. Nah, kita tanya Mas Adis, punya nggak Mas Adis pengalaman kayak gitu Mas? Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, mungkin coba saya compare saat beli takjil di Indo sama di Amerika itu gimana. Nah, di Surabaya sendiri kan saya tinggalnya di Surabaya Timur. Oke. Nah, tempat favorit untuk beli takjil itu biasanya di Medokan Ayu. Medokan Ayu itu. Nah, itu satu jalan itu full. Bentar. Saya potong dulu. Medokan Ayu itu mana ya? Medokan Ayu itu Makobrimob. Bukan. dekatnya UPN. Oh. Medokan Ayu. Ya isi ya terus semua Iya. ya tahu. Itu Dekatnya UPN ya. Satu jalan full pedagang semua. Dan Sampai kalau sekarang udah, gitu ya? Iya, udah mendekati maghrib, mobil itu nggak bisa lewat. Jadi harus kalau nggak naik motor, naik Jalan sepeda kaki. hotel, jalan kaki. Itu yang terbaik ya. Nah, sedangkan kalau di Amerika nggak ada kan pedagang di pinggir jalan yang jualan takjil. Saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat juga. Iya, Kalau di masjid
makan gratis ada. Tapi untuk apa? Kayak asik di Indonesia sebenarnya ya. Lebih asik. Lebih asik di sana Iya. ya. Maksudnya kita itu apa sih asiknya itu kadang-kadang jam 3 itu wis berangkat guys. Berangkat naik motor berburu, bukan berburu takjil, dulu namanya ngabuburit. Ngabuburit. Ya ngabuburit ya. Masih ya jam 3 terus jam 4. Kadang yang jam 3 berangkat jam 4 sudah habis. Atau jam 4 berangkat jam 5 sudah habis gitu ya. Dulu favoritnya apa Mas Edi waktu berburu dulu? Saya suka gorengan. Gorengan contohnya apa gorengan? Pisang goreng. Oke. OT Tahu terus isi. tahu isi ya. Iya. Itu tahu apa namanya? Yang terus itu Tahu gejrot. tahu gejrot ya. Terus apalagi es-esan itu yang enak banget ya. Es enak itu es campur. Es campur, es oyen, Iya. es degan alpukat gitu ya. Duh, bikin kangen Indonesia guys. Karena kan saya di sini mahasiswa ya. Terus saya jauh dari keluarga. Jadi kalau mau buka puasa ya saya harus mempersiapkannya sendiri. Harus mandiri ya. Iya, harus mandiri. Nah, caranya bagaimana? Nah, cara gimana? Saya mempersiapkannya itu biasanya sehari sebelumnya. Jadi saya cari tahu dulu kira-kira mau makan apa. Mau makan apa? Lihat Mau tutorialnya di YouTube. Butuh bahannya apa saja. baru masak. Nah, Gitu ya. masaknya saya banyakin. Terus dimasukin kulkas. Jadi nanti pas udah mau buka puasa atau sahur tinggal saya angetin lagi. Oke guys, saya stabilo dulu guys ya. Jadi kalau di Amerika, sorry Mas Edi saya potong. Kalau di Amerika itu tidak kayak di Indonesia. Di Indonesia mungkin jenengan mau makan beli di warung depan bisa. Kalau di Amerika jenengan masak sendiri, makan sendiri, bener-bener mandiri mempersiapkan sendiri. Ini yang untuk yang kita ngomong yang halal ya, makanya maksudnya ya untuk masak. Kalau beli ya mungkin tidak semua ya Mas Edi ya. Jadi kita stabilo dulu bahwa di sini tuh memang mahasiswa kayak masa di sini perjuangannya besar banget mungkin. So, kira-kira favoritnya apa Mas Edi kalau masak buka sahur gitu? Favorit saya ya, saya tuh suka banget sama ayam. Jadi kalau Ayam, ya. bisa saya dagingnya daging ayam, tapi variasinya banyak. Variasinya banyak ya. Ini terakhir saya bikin Apa itu? popcorn chicken. Popcorn ini. Jadi ayam ya, chicken breast atau chicken thigh, Ya, gitu. dipotong kecil-kecil, kecil terus tepungin yang gitu. ditepung, kasih tepung. Tepungnya dikasih spices biar nyos, Iya, iya. terus digoreng. Saya suka kayak gitu, simple tapi enak. Nah, Pakai nasi enak. nah ini guys, kelebihannya kalau mahasiswa di Amerika itu selain dia belajar tadi apa? Mas Edi apa ya? Ngambil apa kuliah? Computer science. Komputer apa? Software engineering ya? Ya, fokusnya di software engineering. Oh, ini software engineering guys. Ini keren banget ini software yang kalau tahu apa fintech ya? Fintech pernah. Ya, sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan fintech di Asia Tenggara. Gitu. Fintech itu guys, itu yang di Singapura itu guys, perusahaan software engineering terbesar. Oh, sama pernah bisa kerja di situ? Kenapa, Mas? Pernah kerja di situ? Iya, saya software engineer ya dulu Di nama perusahaannya di Singapura Funding Societies, Funding Society. di Indonesia Modal. Jadi Modal kami Group. beroperasi di 5 negara. Oke. Saya sebagai posisi terakhir itu senior software engineer. Jadi saya ngurus Senior software software kayak apa sistem ya? di seluruh negara. Senior software itu kayak tim lead-nya mungkin ya? Iya, saya yang biasanya bertugas untuk Supervisornya, supervisor. requirement-nya apa saja, terus nge-assign task ke rekan-rekan engineer yang lainnya, Oke, terus yang bertanggung jawab end-to-end development life cycle-nya, mulai dari munculnya ide, terus Mulai ide kreatif, terus pembuatan softwarenya, Nah, sampai ya. sampai eksekusinya, eksekusi sampai deployment. sampai promosinya juga. Wah keren guys, tepuk tangan lagi guys. Wah ini berarti bukan kaleng-kaleng, ini tadi saya jadwalkan,
saya cuma jadwalkan gini loh, mau podcast sama buka puasa di masjid. Nah, ternyata saya baru tahu kalau Mas Adis ini software engineering fintech. Kalau teman-teman tadi sudah dijelaskan fintech tadi, memang terkenal banget di Singapura itu. Memang hanya beberapa orang yang kerja di perusahaan itu kan. Tapi BTW kita tidak bahas kerjaannya. Kita yang jelas hari ini kita fokus ke Uber aja. Siap. Tapi yang jelas untuk Indonesia masa depan kita butuh seperti orang-orang pinter kayak Mas Adi, ya banyak lah. Di sini kan banyak Dr. Marson, ya banyak lah Mas Andreas, Mbak Rose, siapa itu Joey itu malah HB1 kan Joey kan. Dia kan masih kerja di yang pertanian di Amerika. Nico. Nah, Nico itu yang Airbus. Banyak kok saya punya kenalan, Pak. Cuman belum terekspos. Oke Mas Adis, bukber apa? Ini pertanyaan terakhir guys. Bukber apa yang favorit di Amerika? Sejauh Food apa yang favorit? ini pengalaman saya multicultural. Multikultural. Jadi minggu lalu saya diundang oleh teman dari India. Dari India. Dia yang Muslim. Muslim India. Mereka juga merayakan Ramadan kan. Itu diundang ke apartemennya untuk makan bareng-bareng guys. Saya pernah itu. Iya. Nah, mereka masak chicken biryani. Oh, chicken biryani guys. Nanti tak overlay guys ya. Makanan biryani yang saya makan di sini tadi. Itu makanannya enak banget. Terus. Oh iya. Nah, itu cukup menarik karena menariknya di mana? Kan biasanya gini. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir saya bekerja di Indonesia terus kan. Saya juga bisa share pengalaman dengan teman-teman yang dari India. Oke. Ada dari Nepal, sama Bangladesh ya. Ternyata culture-nya mirip-mirip juga sama kita mas. Jadi mereka pertama itu breakfastingnya pakai makanan ringan, takjilnya. Baru sholat maghrib, lalu yang makanan beratnya dihajar biryani ya. Biasanya bisa sampai 1 plate, tapi plate itu bukan piring di sini. Tempeh mungkin ya. Besar kok saya lihat dulu kok. Terus? Iya. Terus selain itu pengalaman menarik, ada teman yang non muslim. Oke, nonis lagi nih guys. Back to nonis lagi. Dia sempat penasaran tentang Ramadan. Itu kenapa kok kami melakukan Ramadan, tujuannya puasa juga pasti saya ya. sempat sharing kan agar mereka tahu, istilahnya mengedukasi mereka, memberitahu ya. Terus mereka kagum sampai dia mau mencoba 1 hari puasa. 1 hari puasa? Iya, untuk menemani saya lah istilahnya. Pengen tahu rasanya gimana. Dia juga sahur juga buka berarti nanti? Iya. Berarti tidak makan mulai pagi sampai? Tidak makan mulai pagi sampai malam. Kalau di Amerika itu 13 jam berarti ya? Iya, 13 jam. 14 jam, dia. Ngeri. Terus? Dia mau juga? Dia mau nyoba 1 hari. Terus tanggapan dia gimana? Karena dia orangnya suka berolahraga. Jadi selain dia fasting itu juga untuk agar tubuhnya ya refresh mungkin ya. Betul. Mungkin juga mau ngecek kira-kira tubuhnya kalau enggak mengonsumsi makanan selama 1 hari itu bakal mati enggak sih? Apa. Terus saya belum tanya lebih lanjut. Berarti nanti dugaan saya karena dia suka olahraga ya. Mungkin cara biar enggak makan yang terlalu banyak, dia juga meminimalisir makanan yang enggak terlalu penting. Dan juga ya itu mau mencoba kira-kira fasting kayak apa ya, seperti apa ya. Memang guys, jadi kadang-kadang di Amerika itu ada orang yang kayak teman saya juga gitu, tanya juga, sangat menghormati banget orang kayak kita ya, yang lagi fasting, lagi puasa, terus lagi sholat, pokoknya toleransinya sebetulnya besar banget kok ya. Oke Mas Adis,
Terima kasih sudah mau datang. Terima kasih atas waktunya. Terus apa lagi ya? Terima kasih sudah men-share tadi ya. Semoga kelak ke depan sukses langsung lanjut PhD. Langsung aja minta ke bukan minta ke Fulbright. Apply ke Fulbright. Nanti insya Allah di ACC. Apa perlu tak teleponkan Wah, siap. Presiden? Siap. Loh, enggak. Presiden Fulbright itu kan si Mas Andreas kan? Mas Andreas itu Presiden Fulbright. Belum tahu. Belum tahu saya. Orang Indonesia Iya. yang di sini loh ya. Presiden Fulbright se-Indonesia. Bukan yang Oh, di Iowa. Di Iowa ya. Itu Mas Andreas ya, teman kita. Nanti aja guys, itu omongan off the record nanti apply-nya gimana. Gitu-gitu gampang kan. Terus tanya gitu. Siap, siap. Kalau tidak salah dia presiden apa sekretaris gitu sekarang. Cuma pernah jabat. Tapi yang jelas keren So, ini perlu Jalur dalam ya, pakai jalur dalam ya. kalau di Amerika meskipun jalur dalam tetap ada ujiannya mah. Tidak kayak di Indonesia jalur dalam yang pokoknya di sini tetap ada ujiannya. Cuman dikasih tahu nanti biasanya informasinya itu yang penting itu ada di email. Tapi tidak ada gitu-gituan guys. Tetap tidak lulus ya tidak lulus. Saya pernah ujian tidak lulus ya kan. Tapi yang jelas kan kita kan tahu. Oh jadwalnya gitu. Oke guys. Apa tadi ngomong apa guys, sudah ya guys ya, kita mau buka puasa, masjidnya bagus, mohon maaf ini rada penceng karena ini di serambi masjid, jadi kita tidak ngambil di dalamnya dan serambinya sedikit beda. Kalau di Indonesia kan serambinya ada terap-terapannya, bisa duduk-duduk. Nah, kalau di sini kayak hotel, kayak rumah kayak taman lah. Wow. Nah Mas Adis, adakah kata-kata mutiara Mas Adis quotes untuk teman-teman yang sudah punya pasangan belum? Sudah. Oh sudah, sorry berarti tadi tak ralat guys. Yang pertama tadi yang pengen sorry ya, jomblowati ternyata sudah ada pasangan ya. Jadi mohon maaf Mas Agis ya. Soalnya kita pasangan itu harus dihormati. Kalau sudah ya sudah. Kadang-kadang ada yang sudah tuh bilangnya belum guys. Itu jenenge garangan. Roh garangan guys, itu garangan itu sing buaya darat itu. Adakah kata-kata Mas Adis untuk teman-teman Indonesia supaya bisa meniru kayak Mas Adis? Meniru dalam arti tetap sebagai muslim, tetap ibadah, tetap sekolah. Ini loh, yang sulit yang ini loh. Ibadah, sembayangnya jangkep, posone oke. Soalnya kadang-kadang kalau di luar negeri kan tidak ada yang kontrol. Mau puasa, mau sholat, mau jumatan, siapa yang kontrol? Kita tidak kontrol. Kecuali di hati kita guys. Nah, kayak mas di sini gimana kok bisanya kata-kata untuk teman-teman Indonesia Ya, yang S1 mungkin dari saya ya simpel aja ya. simpel sih. Jadi tetap disiplin aja. Jadi kalau semisal di Amerika kan nggak ada jarang dengar adzan kan. Jarang dengar adzan, terus di jamnya itu mereka nggak mengenal jam sholat. Bener. Jadi kita tetap harus disiplin dengan sebagai contoh ya pasang alarm atau mencatatkan di kalender dan kalau HP, bisa di HP. pas milih kelas atau lagi Pas milih kelas, oke ya. pas milih kelas Stabilo guys, pas milih lagi kelas. meeting dengan student yang lain, dengan profesor. Kalau bisa di luar jam sholat juga. Oke. Saya dapat terapi dan juga teman-teman yang muslim di sini kan banyak dari berbagai macam Negara. Ya. Mungkin cara mereka beribadah nggak seperti yang kita lihat di Indonesia, atau mungkin ada kepercayaan yang baru kita dengar, Baru kita jadi tahu, baru kita lihat juga ya. mungkin coba untuk bisa menerima ya, lebih open minded, agar kita bisa mengenal teman-teman yang lain juga. Bener Mas. Dan yang terakhir, Oke. tetap semangat, Tetap semangat guys, tetap semangat. menjalankan tugas-tugas yang ada. Karena kalau semangat kita hilang, ya kita nggak bisa finish, kita akan stuck. Jangan patah semangat. Betul, jangan menyerah, tetap berjuang. Karena perjalanannya nggak mudah.
perjalanannya. tantangan. Iya benar. Jadi menambahi Mas Adis tadi guys, jangan patah semangat. Jadi kalau di Amerika ini memang dosennya itu A ya A, B ya B. Kamu tidak lulus ya lulus, kamu tidak ya enggak. Sudah, kamu ngulangi lagi ya ngulangi lagi. Makanya ada yang sampai 5 tahun, 7 tahun sekolah. Karena ada yang ya gitu loh, ya masalah macam. Jadi tetap semangat, terus berjuang, sekolah lagi. Wis gak usah ngurusi penggawean sih. Kalau ada kesempatan sekolah, sekolah lagi. Kayak Dokter Marson itu, sekolah lagi sampai postdoc. Dia dapat promosi sekolah terus, sekolah aja. Soal pekerjaan gue nomor 17. Anda pinter, Anda punya S3, Anda punya postdoc. Yang nyari jenengan itu ratusan juta. Apalagi lulusan Amerika. Wis gak usah mulai sih. Makanya Mas Adis jangan pulang dulu. Di sini dulu sekolah. Di sini juga enak kok. Kotanya kota yang toleransinya tinggi. Tadi beragama. Jadi kalau di Indonesia mungkin yang kita lihat, mohon maaf lagi. Yang kita lihat mungkin NU Muhammadiyah ya. NU soalnya pakai kunut, Muhammadiyah kan enggak. Di sini ada jenis mau macam-macam kayak, makanya jangan nanti dilalah yang imami waktu subuh kok begini ya, loh kok begini ya, kok tidak sama. Nah, Anda akan wis pokoknya wis sembayang lah sesuai hati Anda. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh. Yang penting kita mau bukber. Nah, oke. Thanks for watching. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sarapan. Seperti kata Mas Adis, tetap semangat. Oke, bye-bye.